Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kami, Misteri Malam. Jumpa kembali bersama kami untuk meneruskan cerita Akibat Pasang Susuk bagian ke-6. Sekar akhirnya butuh bantuan supranatural untuk mendukung performanya di panggung hiburan. Lalu, siapa dan bagaimana latar belakang Sekar sebenarnya? Langsung saja kita simak cerita dari podcast Horror Demi Akibat Pasang Susuk bagian ke-6. Sekar. Suara parau itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun, Hadi. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya, terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggal Yani, tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah single parent. Dia menghidupi satu orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggal suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Menyanyi, khususnya nyinden, adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai. Bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai pula. "Ma, Aa berangkat sekolah ya," suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. "Iya, hati-hati ya, A," jawab Sekar, berharap anaknya kelak menjadi seorang yang berhasil. "Ini bekalnya, A," Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya. Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar, Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uanya itu. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari, salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu, Yuda sedang berada di toko. Seperti biasa, ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis, Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wak, kalau Yuda ada di dalam sana, diantrin banyak orang kayak gitu, gimana ya?" Sambil menunjuk ke arah keranda, Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. "Hush, jangan ngaco kamu. Udah masuk toko sana." Wandi sedikit membentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda, ia lantas melaporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri toko untuk meminta Yuda pulang karena hari sudah sore. "Sekar,
Anak kamu tuh tadi ngomong yang enggak, kata Wandi. Ngomong apa, Kang? Tanya Sekar. Tadi dia ngomong sambil nunjuk keranda. Katanya, Wak, kalau Yuda ada di sana, dianterin banyak orang gimana ya? Jawab Wandi. Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat ke arah luar toko. Ah, itu mah iseng aja mungkin, Kang, ucap Sekar menenangkan Wandi. Ya udah, ikut Mama Gi, mandi dulu sana, pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang. Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda tadi siang. Dalam benaknya, mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Langit sudah gelap, dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi, sepi, seakan menjadi tanda akan terjadi hal yang menyayat hati. Sekar menanyakan kepada Yuda, mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. Tadi siang, kenapa kamu ngomong kayak gitu, Nak? Tanya Sekar. Yuda pengen tahu aja rasanya, mah, jawabnya. Yuda melanjutkan ucapannya. Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, Mama ikut nganter enggak ya? Sekar tersetak kaget mendengar apa yang ditanyakan Yuda. Lantas ia menghentikan pembicaraan, kemudian menyuruh anaknya itu untuk tidur. Udah, Mama gak mau dengar lagi. Tidur ke sana, ucap Sekar sembari sedikit membentak Yuda. Yuda hanya menurut apa kata ibunya. Dia lantas tidur, sementara Sekar masih melamuni apa yang terjadi pada Yuda. Jarang-jarang dia seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Pagi tiba, awan mendung masih betah berada di langit ketika itu. Seakan-akan berkabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Ya, daripada bosan terus di rumah, mending nongkrong dulu aja, pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas, posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda kesetrum. Bukannya ia lepas, tegangannya malah makin kuat, seakan kaku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut, lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil, Sekar malah ikut kesetrum. Keduanya langsung pingsan tak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat.
Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku melihat kejadian itu, berteriak meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adiknya terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit. Masih ada napas dari keduanya, meskipun lemah. Wandi cemas, perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda. Kalau Yuda ada di dalam sana, gimana ya? Tak terasa air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakan yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu meninggal mengenaskan. Sesampai di rumah sakit, Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua terselamatkan. Malang tak dapat ditolak, nasib orang siapa yang tahu. Manusia berencana, Tuhan juga yang menentukan. Sebaik-baik orang adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Apa yang terjadi selanjutnya pada Sekar dan anaknya Yuda? Apakah ini ada kaitannya dengan kedatangan Sekar ke tempat dukun Kadi? Jawabannya akan kita ketahui pada cerita akibat pasang susuk selanjutnya. Demikian cerita akibat pasang susuk bagian ke-6. Ikuti cerita selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang baru bergabung dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan dari channel kami untuk update cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.